Ini kita inisiasi kemungkinan akan ada sedikit lambatan karena kemarin itu yang baru kita lakukan pematangan lahan 2,2 hektar. Sehingga 2,9 hektarnya mulai minggu depan akan kita kerjakan kembali. Kita butuh waktu 30 hari, mudah-mudahan pada saat 17-18 Agustus groundbreaking di Kota Bekasi bisa dilakukan. Nah kalau itu membutuhkan waktu hampir 1,5 tahun, jadi 18 bulan. Jadi Agustus mungkin di awal tahun 2028 mestinya Kota Bekasi sudah tidak lagi punya persoalan terkait dengan sampah. Pemirsa, Anda kembali di Nusantara Economic Update dalam segmen khusus Regional Insight. Kota Bekasi mencatat lompatan pembangunan manusia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2025 mencapai 84,43, menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir dan menempatkan Bekasi di posisi kedua tertinggi di Jawa Barat. Dibandingkan tahun 2024, IPM Kota Bekasi meningkat 0,88 poin dari 83,55 menjadi 84,43. Tren kenaikan ini juga terus berlangsung sejak 2020 menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara konsisten. Pemerintah Kota Bekasi menyebut capaian tersebut ditopang peningkatan layanan kesehatan, perluasan akses dan mutu pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong daya beli dan kualitas hidup masyarakat. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto menilai capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, dan pemerintah pun berkomitmen menjaga tren positif tersebut melalui pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Namun yang menjadi pertanyaan pemirsa di tengah perlambatan ekonomi yang terjadi, pertumbuhan penduduk dan juga tantangan lingkungan, kota-kota penyangga metropolitan dituntut mampu mendorong investasi, memperkuat ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu bagaimana strategi pemerintah daerah menjawab tantangan tersebut? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono. Selamat pagi Pak. Pagi Bang Rian. Wah, luar biasa. Sangat semangat pagi. Semangat pagi. Sebagai warga Bekasi mewawancarai Wali Kota Bekasi, sebuah kebanggaan dengan Bang Tri. Surprise juga nih gue. Iya. Bekasinya keluar. Bekasinya keluar. Tadi Bang Tri, kita ngelihat bahwa ada capaian-capaian positif yang tadi dihadirkan terkait dengan Kota Bekasi. Tapi ketika kita melihat ada berbagai sentimen yang ada, mulai dari anggaplah rupiah yang melemah, itu tentu akan berdampak banyak, dan juga perang di Amerika Serikat dan juga Israel terhadap manufaktur dan lain-lain. Tapi sebelum ke sana, ketika kita ngomongin soal pembangunan Kota Bekasi, sebagai kacamata Bang Tri nih, sebagai wali kota, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang terjadi di tahun 2026 ini? Jadi memang tantangan kita ini kan tentu kita hadapi skala fiskal. Kita tahu lah bahwa hampir di semua daerah mengalami bagaimana dana transfer yang kemudian diberikan pemerintah pusat dan juga provinsi kurang. Oleh karena itu bagaimana kita hari ini berkonsentrasi terkait dengan penggunaan anggaran itu dalam rangka untuk mendirect nilai-nilai kehidupan. Contoh kita tetap konsisten terkait dengan penyediaan kesehatan. Universal health coverage, hampir 99,98% warga masyarakat Kota Bekasi hari ini terlindungi oleh BPJS. Ini yang akan meningkatkan tadi indeks pembangunannya. Demikian juga kita melihat bahwa kemampuan hari ini sekolah-sekolah kita tuh minim terkait dengan fasilitas guru yang ada. Oleh karena itu kita perlu harusnya ada terobosan. Makanya kita menggunakan rintisan sekolah swasta, tetapi kemudian bayarannya, SPP-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga ada satu kepastian bahwa usia sampai usia 15 tahun, mereka harus tetap dalam kondisi sekolah. Karena kewajiban pemerintah itu adalah usia dari SD dan SMP. Nah, lebih penting lagi juga kita memperhatikan terkait dengan sekolah disabilitas. Kita sedang menginisiasi bagaimana hari ini kita hanya punya sekolah 1 disabilitas, nanti hampir di semua 12 kecamatan kita juga memperhatikan anak-anak disabilitas. Agar masa depan mereka kita yakini bukan menjadi beban, tetapi ini menjadi faktor pendukung dan menjadi satu kekuatan bahwa mereka juga mampu untuk berkontribusi ikut membangun Kota Bekasi keren.
Nah, terkait dengan investasi, tentu yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan jaminan, memberikan kepastian kepada investor bahwa kalau kamu investasi di Kota Bekasi pasti untung. Kenapa? Kita punya penduduk hampir 2,5 juta. Belum lagi Mas Pram kemarin ya ada warga-warga yang di luar Jakarta dicoretin. Nah, itu cukup banyak. Hampir penambahan itu sekitar 400 ribuan. Nah, oleh karena itu dengan potensi pasar yang bagus, sehingga tentu investor akan mampu dan kemudian melirik bahwa Kota Bekasi menjadi salah satu tujuan. Yang penting infrastruktur kita benerin. Yang penting kita berikan kemudahan mereka terkait dengan proses perizinan. Sehingga itu tadi, mereka welcome, kita juga oke, ya. Dan yang lebih utama adalah itu tadi, bagaimana faktor-faktor pendukung, ya seperti tadi dunia usaha, kemudian dunia pendidikan, termasuk di dalamnya adalah TV, media sosial, kemudian juga organisasi masyarakat. Ini kita jaga betul, yuk kita bareng-bareng. Luar biasa jawabannya, sangat lugas sekali dan juga cukup tercermin kalau kata orang Bekasi ini danta banget ya. Tapi kita mungkin mengerucut dulu nih, Bang Tri, Pak Wali Kota. Kalau kita melihat data BPS ini kan menyebut PDRB Kota Bekasi tahun 2021 sampai 2025 ini menunjukkan sangat bertumbuh. Di tahun 2025 saja itu tumbuh 5,11%, lebih dari separuhnya pun ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Tapi ini menunjukkan memang sebetulnya pertumbuhan ekonomi masih sangat mampu. Ya. Apakah ada tantangan untuk pertumbuhan ekonomi di 2026? Karena secara tahunan kan kita nggak menampik bahwa Kota Bekasi kota yang menjadi tujuan untuk urbanisasi. Tantangannya seperti apa kalau kita mengacunya terhadap kualitas hidup masyarakat ketika banyak masyarakat yang urbanisasi atau pindah, lajunya seperti apa dari kebijakan dan juga termasuk pertumbuhan ekonominya? Ya, jadi tentu yang paling utama adalah bagaimana kita juga hari ini bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bukan saja tingginya, tetapi bagaimana dampak kemudian yang bisa yang dirasakan oleh warga masyarakat. Makanya upaya bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan, memberikan faktor UMKM untuk mereka terus untuk naik kelas, kemudian memberikan bantuan stimulan bagi mereka, termasuk adalah pemberian bantuan-bantuan sosial terkait dengan warga masyarakat yang masih hari ini masuk desil 1 dan 5. Tentu persoalan kita adalah pengangguran yang memang sangat cukup tinggi, kurang lebih kita di angka 7,8%, dan ini menjadi tantangan kita. Makanya salah satunya adalah kami sudah menginisiasi bekerja sama dengan kota di luar, baik ada di Seongnam di Korea dan juga di Izumisano Jepang. Bagaimana tenaga kerja kita yang kemudian kita kirimkan dari Kota Bekasi mendapatkan perlindungan, bukan saja dari B2B, bisnis to bisnis, tetapi pemerintah juga turut hadir memberikan satu keyakinan dan kepastian bahwa mereka, warga masyarakat kita, mereka terlindungi di luar sana. Saya kira itu. Pak Wali Kota mungkin bisa menggambarkan juga, kalau kita ketahui sebetulnya kan Kota Bekasi menjadi sebuah kota yang terkenal sebagai pusat industri, bisa dikatakan seperti itu. Dan kalau kita pertemukan dengan fenomena saat ini kan banyak mengatakan bahwa susah mencari lapangan pekerjaan di tengah kondisi saat ini. Bagaimana Anda menilai bahwa posisi Kota Bekasi sebagai kota industri masih mampu untuk menyerap dan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat saat ini? Apakah itu masih terjadi atau menjadi sebuah tantangan tersendiri sebetulnya? Kalau menurut saya tadi, bagaimana hari ini kita mencoba tidak saja mereka mampu mandiri di Kota Bekasi, tentu dengan banyaknya hari ini kita juga melakukan pelatihan-pelatihan, memberikan kesempatan mereka. Jadi peningkatan terhadap skill, tetapi itu juga kita membuka peluang. Karena itu tadi ada satu keterbatasan terkait dengan memang antara jumlah lulusan yang kemudian nanti selesai dengan juga lapangan pekerjaan mereka. Nah, terutama adalah terkait dengan hari ini kita bagaimanapun juga digitalisasi. Jadi oleh karena itu tentu literasi dan kemudian edukasi dan pelatihan menjadi satu kunci sukses bagaimana kita persiapkan anak-anak kita untuk kemudian mereka bisa bertarung di dalam dunia kerja. Saya kira itu. Lalu kalau misalkan kita pertemukan dengan kebijakan dan juga stimulus dari pemerintah. Tahun lalu kan dalam 3 termin ada magang nasional, 100.000. Dan tahun ini pun juga rencananya untuk angkatan kedua 150.000. Apakah ada kolaborasi dengan pemerintah atau mungkin itu juga berdampak bagi sejumlah kebijakan dan juga daya beli masyarakat yang ada di Kota Bekasi? Ya, saya melihat bahwa program itu sangat luar biasa karena memang memberikan satu kesempatan buat anak-anak kita pada saat mereka magang, tetapi kemudian
mereka terjamin terkait dengan salary, kemudian terkait dengan kepastian bahwa mereka memiliki kemampuan untuk kemudian mereka bisa mencari tempat pekerjaan yang menjadi lebih baik. Saya kira memang ini terus yang kita lakukan, bagaimana komunikasi di antara pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja yang ada di pusat. Dan masalahnya salah satu kita punya keuntungan karena Balai Latihan Kerjanya tingkat nasional itu ada di Kota Bekasi. Demikian juga Balai Kerja Tenaga Kerja yang ada di provinsi juga ada di Kota Bekasi. Sehingga memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini mereka lulusan fresh graduate, apakah itu SMA, SMK, ini kemudian mereka bisa mendapatkan nilai tambah tadi. Termasuk diinisiasi adalah bagaimana hari ini kita juga memberikan kesempatan membuka kursus bahasa Jepang. Nah, sehingga ini memang menjadi salah satu daya tarik agar mereka biasanya keluar itu nggak percaya diri, nggak pede karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi. Kalau soal skill saya kira orang kita udah cukup lah, apalagi bocah Bekasi, bocah petarung lah. Nah, tetapi itu tadi membuat mereka percaya diri bahwa mereka itu mampu, itu dimulai dengan itu tadi. Makanya kita inisiasi, kita coba dengan membuka kursus bahasa Jepang kepada warga masyarakat fresh graduate yang akan mencoba mencari pekerjaan di luar. Salah satunya kita coba adalah dengan bahasa Jepang. Biar entong-entong Bekasi pada pede ya, lo mau gue beri gitu. Tapi kalau kita ngomongin lagi soal ekonomi, Kota Bekasi terkenal dengan industri, tadi seperti saya sampaikan. Dan salah satunya kalau kita caca kan terkenal juga dengan sektor manufakturnya. Kalau kita ngomongin global, Pak Wali Kota, manufaktur sebetulnya terdampak. Jawaban jujur Anda, kacamata Anda, manufaktur di Kota Bekasi saat ini seperti apa? Apakah betul terdampak sebetulnya dan apa strategi dari Kota Bekasi yang memang sudah diimplementasikan atau upaya yang akan dilakukan? Ya, yang pertama adalah tentu kita rasakan betul ya bahwa memang ada penurunan terkait dengan proses manufaktur yang ada. Harus kita akui itu. Tetapi yang paling penting kalau menurut saya adalah hari ini kita juga mencoba untuk meningkatkan daya beli bagi masyarakatnya. Seperti misalnya itu tadi, bagaimana hari ini UMKM Kota Bekasi menjadi salah satu yang tertinggi, sehingga perputaran uang menjadi lebih tinggi lagi. Kita mencoba setiap waktu itu melibatkan Dekranasda untuk kemudian mereka juga ikut mencoba meningkatkan UMKM menjadi naik kelas. Kita juga mencoba menjadikan Basnas menjadi salah satu panglima di dalam rangka untuk peningkatan daya beli warga masyarakat bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi itulah bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah tadi memberikan stimulan ya kepada kepada industri yang mereka mampu untuk kemudian mengekspor terkait dengan produk yang ada. Baik. Tapi kalau kita bicara soal Kota Bekasi, daya tahan kekuatan ekonomi dari Kota Bekasi, setuju atau tidak ketika dikatakan bahwa Bekasi hanya bergantung pada manufaktur saja? Atau bisa dikatakan kekuatan ekonomi bukan hanya dari manufaktur saja, ada sektor-sektor lain yang menjadi penguat ekonomi Kota Bekasi? Jadi kalau sektor kita ini kan memang dari barang dan jasa, termasuk di dalamnya adalah pusat hiburan, termasuk adalah kemampuan kita untuk mendatangkan satu bentuk kegiatan semakin banyak orang untuk hadir di Kota Bekasi. Pariwisata di Bekasi itu nomor 3 kalau nggak salah untuk tingkat Jawa Barat. Jadi orang tuh senang. Nah, yang sedang kita upayakan adalah bagaimana orang datang ke Kota Bekasi yang tadinya stay-nya hanya 1,5 hari, kita harus naikkan nih. Mungkin bisa sampai ke 2 hari atau 2,5 hari. Jadi lama waktu mereka untuk berada. Sehingga dengan mereka berada lama di Kota Bekasi, tentu kehidupan ekonomi akan maju. Makanya mempositioningkan Kota Bekasi juga menjadi kota sport city. Karena Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang sangat mudah untuk dicapai. Memiliki satuan strategis transportasi yang 1 kali 24 jam nggak berhenti. Kita punya kereta api, kita punya kereta api jarak jauh berhenti di Kota Bekasi. Kita punya hotel yang cukup representatif untuk melakukan MICE misalnya. Ya, sehingga itu tadi banyak event-event, termasuk kemarin Bang Rian kan ngadain lomba apa tuh? Abang Po ya? Oh bukan. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana hari ini pemerintah punya kewajiban untuk menyiapkan infrastruktur yang kemudian mendukung untuk itu. Kemudahan aksesibilitas gitu kan. Angkutan umum, kita punya yang namanya LRT, walaupun kita punya kereta cepat, bagaimana
konektivitas ya antara kereta cepat dengan LRT sehingga orang sangat mudah. Tinggal bagaimana warga masyarakat kemudian memberikan pelayanan sehingga orang yang datang Kota Bekasi itu merasa betah. Yeah. Nah, ini yang saya kira yang kita lagi sedang kita optimalisasi. Dan Pak Wali Kota, kalau kita berbicara tadi kan Anda menyebut Kota Bekasi cita-cita sebagai smart city dan Sport City. Sport City. Baik, Sport City banyak infrastruktur yang memang sudah dihadirkan untuk sport, termasuk juga ada GOR di Kota Bekasi yang dihadirkan memang untuk bisa fasilitasi tersebut. Namun bukan hanya Sport City, semua kota tentu punya ambisi cita-cita untuk menjadi Smart City. Ketika berbicara soal Smart City, tentu ada ngomongin soal ruang terbuka hijau atau green economy yang ada di sana. Dan semua kota pun kadang mendapatkan kritik ketika mengejar investasi atau ekonomi, kadang lupa sama yang namanya lingkungan. Bagaimana posisi Kota Bekasi? Namun dijawab usai jeda, karena kami akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen Regional Insight, dan masih bersama kami Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono. Ya, Pak Wali Kota melanjutkan dialog tadi, bagaimana posisi Kota Bekasi ketika membahas soal lingkungan. Karena kan seperti kita ketahui banyak kota mengejar ekonomi, investasi, kadang melupakan dari sisi itu. Ya, jadi yang begitu saya dilantik, saya menghadap Pak Gubernur. Pada waktu itu ada dua hal yang saya bicarakan tentang Pak Gubernur. Yang pertama adalah terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi ada satu proses pembangunan yang berkelanjutan terkait dengan lingkungan yang hijau. Yang kedua adalah bagaimana ada satu dukungan secara kebijakan terkait dengan upaya Kota Bekasi ingin agar tidak ada lagi kabelisasi yang ada di atas. Kita sedang berproses untuk lagi ducting. Nah, kesulitannya pada waktu itu adalah bagaimana membagi terkait dengan kewenangan. Jalan itu ada aturannya. Ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kota, ada kepentingan nasional kalau itu berdasarkan jalan. Nah, oleh karena kembali lagi tadi terkait dengan lingkungan yang hijau, kita selesaikan dulu faktor yang paling berat itu adalah bagaimana kita menghadapi 1.800 ton sampah per hari yang kita hadapi. Ya. Nah, oleh karena itu berbagai pilihan, alhamdulillah suatu proses perjalanan, akhirnya hari ini ya Pak Menko Pangan ya menginisiasi untuk kemudian hari ini melakukan pemusnahan sampah, ya kemudian beralih menjadi energi listrik. Nah, ini menjadi salah satu peluang, makanya Kota Bekasi menjadi salah satu batch pertama yang dianggap paling siap untuk diadukan kerjasama pengelolaan sampah untuk PSL ini. Iya, dan betul sekali untuk Jabodetabek sendiri, pemirsa dan juga Pak Wali Kota, kita ketahui ini sampah untuk diketahui saat ini menjadi permasalahan di Jabodetabek, bisa dikatakan seperti itu. Dan ketika akhirnya kehadiran proyek PSL yang disebut-sebut strategis, banyak masyarakat yang mempertanyakan bagaimana nih masyarakat bisa merasakan dan kapan melihat benar-benar hasilnya bisa terbukti. Ya, kalau misalnya kita lihat nih schedule-nya, kita dari awal kita sudah siapkan lahan kurang lebih 5 hektar. Dan untuk Kota Bekasi kita siapkan 6,1. Karena yang 1,1 hektarnya nanti kita bikinkan seperti hutan kota. Dan kita ingin membuktikan bahwa dengan adanya PSL tidak akan berimplikasi terkait dengan situs kehidupan lingkungan yang ada. Mereka tetap sehat dan kita akan membuat mini zoo kayak kebun binatang ini, sehingga alam dan binatang itu bisa hidup secara berdampingan walaupun di sana ada pabrik sampah. Nah, ini kita inisiasi kemungkinan akan ada sedikit lambatan karena kemarin itu yang baru kita lakukan pematangan lahan 2,2 hektar. Sehingga 2,9 hektarnya mulai minggu depan akan kita kerjakan kembali. Kita butuh waktu 30 hari, mudah-mudahan pada saat 17-18 Agustus groundbreaking di Kota Bekasi bisa dilakukan. Nah, kalau itu membutuhkan waktu hampir 1,5 tahun, jadi 18 bulan. Jadi Agustus mungkin di awal tahun 2028 mestinya Kota Bekasi sudah tidak lagi punya persoalan terkait dengan sampah. Karena 1.500 akan musnah dan yang 300 akan selesai di bank-bank sampah yang kita miliki. Dari 1.031 RW yang hari kita miliki, hari ini sudah ada kurang lebih sekitar 685 RW yang memiliki bank sampah. Kita tinggal dorong lagi sehingga 300 ton yang itu bisa diselesaikan oleh bank-bank sampah yang ada. Dan kemudian juga oleh rumah tangga mandiri yang ada. Nah, artinya bahwa
pada saat itu menjadi kendala, sampah ternyata bisa kemudian berimplikasi terkait dengan munculnya energi terbarukan, listrik. Jadi satu potensi dalam rangka untuk meningkatkan keekonomian yang tadi. Nah, oleh karena itu Kota Bekasi juga sudah dengan Danantara mewajibkan untuk mereka juga membangun pabrik terkait dengan pengolahan residu sampah yang ada, yang kita sebut FABA. Kita sudah siapkan 2 hektar, sehingga nanti residu yang ada hasil pembakaran dalam bentuk abu dan sebagainya, itu kurang lebih 25%. 25% inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam pabrik FABA ini, kemudian nanti bisa kita modifikasi apakah jadi semen, apakah jadi pasir, apakah jadi batako dan lain sebagainya. Sehingga potensi untuk kemudian adanya lapangan pekerjaan ini akan menjadi sirkuler. Jadi itulah bagaimana pembangunan sirkuler yang terus kita lakukan. Nah, potensi yang ada di sana, ya kita punya Bantar Gebang itu, di samping itu di sana kita sudah punya danau. Kita sudah punya lapangan sepak bola. Kita sudah punya yang namanya lapangan bola voli pasir. Nah, kita juga punya lahan kurang lebih 6.000 dan itu kita akan siapkan menjadi kolam renang. Jadi ada satu proses pembangunan yang terus kita lakukan dan kemudian mampu nanti dinikmati warga masyarakat. Karena kita hadirkan nanti Bantar Gebang itu menjadi salah satu pintu gerbangnya Kota Bekasi. Di mana di dalam pabriknya itu pun kita akan siapkan pola proses perjalanan waktu. Bagaimana Bantar Gebang pada tahun 80-an dan hari ini Bantar Gebang tahun 2028. Jadi ada satu proses sehingga kita pernah kita mengetahui bagaimana sampah yang dulu masalah kemudian juga bisa kita kita selesaikan. Ada perputaran ekonomi sirkular berarti ya? Nah, untuk sampah yang sudah ada, kami juga sudah kerjasama dengan diinisiasi oleh Pak Kasat, ya, bahwa sampah yang sudah ada itu akan dibuat menjadi pyrolysis, jadi menjadi bahan bakar dari sampah-sampah yang sudah ada. Nah, ini sedang kita inisiasi lagi, jadi kita harapkan sampah yang datang habis, sampah yang menggunung pun juga habis dalam waktu yang mungkin bisa bersamaan. Salah satu keuntungannya buat kita adalah bahwa akhirnya hari ini kita tidak perlu lagi memerlukan lahan tambahan. Karena setiap tahun itu lahan itu kan harus ditambah. Sementara menambah lahan itu juga wilayah Bantar Gebang punya keterbatasan. Betul. Karena sekarang sampah yang di Bantar Gebang itu udah nggak jelas. Ini yang punya kabupaten, ini punya kota, ini punya DKI. Semuanya udah jadi satu. Termasuk kemarin kejadian pada saat longsor yang akhirnya tewas 6 pekerja yang kemudian hari ini tentu menjadi bencana dan harus kita antisipasi sejak dini. Baik. Dan kita ketahui memang PSL sendiri yang ada di Bekasi ini bukan hanya untuk menghapus atau minimalisir atau menghilangkan sampah hingga sampai tadi target 2028, tapi ada potensi ekonominya. Potensi ekonomi. Betul sekali. Tadi sempat dibahas bukan hanya menjadi energi listrik, namun tadi abu-abu bisa menjadi semen, jadi pasir, jadi kerikil. Termasuk juga jadi bahan bakar untuk pembakaran sampah selanjutnya. Apalagi itu tadi. Jadi kalau punya istri tiba-tiba antingnya hilang, bisa ketemu lagi emasnya. Oh emas. Guyonnya luar biasa. Tapi kalau kita ngomongin Pak, kita masih ngomongin soal lingkungan dari Kota Bekasi. Tadi salah satu implementasi yang dilakukan adalah dengan membakar sampah lewat PSL menjadi energi listrik dan ekonomi lainnya. Tapi apakah ada implementasi lain yang kita hari ini juga lebih banyak akan membangun ruang-ruang terbuka. Dalam bentuknya adalah bagaimana juga berfungsi terkait dengan penanganan banjir. Persoalan menaun yang hari ini kita hadapi adalah kemacetan dan banjir. Nah, oleh karena itu khusus untuk banjir, sekarang kita lebih banyak membangun folder-folder air. Di samping pada saat musim hujan dia bisa menahan air, tapi pada saat musim kemarau dia sebagai cadangan. Ya, jadi kita lebih banyak. Kita tahun kemarin itu membuat 3 folder. Ya, ada folder di Rawalumbu, kemudian juga di Betos, dan kemudian juga kita bangun yang ada di Kaliabang. Jadi di samping dia fungsi folder tampungan air, itu juga kita siapkan sebagai pusat kegiatan untuk mereka rekreasi. Jadi bisa untuk jogging track, ada mainan anak-anak dan lain sebagainya. Itu adalah konsep untuk penanganan banjir. Untuk ruang terbuka hijaunya, setiap tahun kami minimal akan membangun 56 taman di masing-masing kelurahan.
yang kita sebut programnya itu bantuan kepada LPM dan BKM. Jadi yang membangun masyarakat, yang merencanakan masyarakat, yang mengawasi masyarakat. Pemerintah hanya mengedrop terkait dengan anggarannya. Jadi setiap kelurahan itu kita bantu kurang lebih untuk merehab taman itu kurang lebih 200 juta dengan total anggaran yang kita siapkan 440 juta setiap kelurahan. Dan itu masyarakat yang melakukan. Karena apa? Pada saat kita melakukan itu ada nilai tambah yang diberikan oleh masyarakat. Jadi nilai investasinya tidak lagi 200 itu, tapi nilai investasinya bertambah. Karena ada keikutsertaan warga masyarakat untuk bergotong royong untuk kemudian membuat tamannya menjadi lebih baik. Demikian juga kita coba itu tadi. Sebagai daerah yang kemudian siap untuk kemudian menghadirkan banyak orang, kita optimalkan tadi. Ya, kita bangun danau duta, kita bangun danau Villa Indah Permai, termasuk yang sekarang kita inisiasi di Bekasi Selatan adalah di Situwong. Nah, itu menjadi salah satu kurang lebih kita punya cadangan folder di sana hampir 8 hektar. Baik. Nah, itu nanti di samping menjadi destinasi olahraga, juga mungkin nanti kita buat seperti kayak Sumarekon gitu, jadi ada tempat-tempat yang restoran, tempat makan dan lain sebagainya. Seperti Bekasi apa namanya tuh? BCBD. Ya, BCBD. Saya sering lari di sana. Tapi kalau berbicara ngomongin soal ruang terbuka hijau, lingkungan dan lain-lain, apakah fokus terhadap lingkungan yang lebih sehat itu juga masuk ke dalam transportasi? Karena kan salah satu permasalahan di Jabodetabek itu adalah kemacetan. Apakah mungkin kemacetannya coba diurai atau kualitas dari kendaraan-kendaraan yang coba disasar, ada sebuah kebijakan atau syarat agar CO2-nya tidak begitu banyak, CO-nya tidak banyak dihasilkan? Yang pertama tadi kita bicara tentang banjir. Bicara tentang macet, salah satu transportasi adalah bagaimana kita hari ini memperluas, memperlebar jalan-jalan yang kita miliki. Kalau dari Bekasi Selatan kan sudah merasakan tuh, di depan Pakuan, Pekayon sekarang udah lebar. Karena kita sudah punya kerjasama dengan PJT, bahwa tanah-tanah PJT yang hari ini, tanah-tanah Kementerian PU yang kemudian dikelola, dioperasional oleh PJT, apabila digunakan untuk pemerintah Kota Bekasi, itu bisa pakai. Makanya kita tidak perlu tuh kemarin melebarkan jalan yang ada di depan Pekayon itu, Pakuan, itu dengan pembebasan lahan. Tapi kita menggunakan lahan dari miliknya Kementerian PU. Jalan hari ini bukan hanya sebagai melebarkan jalannya, badan jalannya, tetapi kita juga tata terkait dengan pedestriannya, pejalan kakinya. Kita lengkapi juga dengan setiap jalan-jalan kita siap lengkapi dengan kursi. Karena ternyata orang Bekasi itu senang banget menikmati lalu lintas. Makanya di Jalan Ahmad Yani kan kalau setiap malam itu dia dongkrong aja di situ sambil menikmati lalu lintas jalan walaupun nggak ada apa-apa. Yang penting lampunya terang, ada pohonnya, kemudian ada tempat duduknya, udah nyaman tuh. Itu yang disebut sebagai indeks kebahagiaan orang Bekasi itu ternyata meningkat. Bahagia dia. Ya, jadi, nah itu tadi ya. Nah kemudian juga tentu terkait dengan alat transportasi massal. Ya. Nah kita juga berterima kasih dengan Mas Pram ya, karena kemudian ada yang diinisiasi dengan Trans Jabodetabek. Ya. Nah tentu kita butuh feedernya, butuh pengumpannya. Nah pengumpannya inilah yang kemudian hari ini kita punya Trans Bekasi, keren, Trans Beken. Nah itu kita punya 2 koridor, yang satu dari Mustika Jaya, Vida sampai ke Sumarekon, dan yang kemudian ada koridor yang kedua dari Harapan Indah sampai ke terminal. Nah ini sedang dalam inisiasi pembahasan kita, kalau nggak salah kita membutuhkan 7 koridor, yang kemudian nanti menginisiasi sampai ke Kalimalang. Ya, sehingga nanti orang ke Kalimalang pun yang hari ini penuh dengan hari ini kita inisiasi menjadi tempat wisata, akan lebih mempermudah. Sehingga kita mencoba juga terkait dengan penggunaan, terkait dengan kendaraan bermotor pribadi. Ya, makanya Bekasi sendiri setiap hari Jumat itu menginisiasi terkait dengan work from home. Sehingga dimulai dari pemerintah pada saat kalau melakukan kegiatan-kegiatan, pilihannya adalah dengan public transport atau dengan EV. Jadi artinya kendaraan berbasis listrik. Inilah dalam rangka untuk mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang mengeluarkan gas karbon dioksida. Baik.
Dan kita punya program lagi terkait dengan mereduksi terkait dengan CO2 yang ada dengan program 3 juta pohon, menanam 3 juta pohon. Kami sudah melakukan MOU dengan Menteri Kehutanan sehingga kalau toh kita melakukan penanaman pohon, ada tempat, ada waktu dan sebagainya, pohonnya akan disiapkan oleh Menteri Kehutanan. Baik, itu tadi upaya-upayanya. Namun ketika berbicara pembangunan ekonomi Kota Bekasi di masa depan, tentu kita tahu ada namanya bonus demografi, anak-anak muda. Tadi mungkin sempat disinggung berbagai upaya dari pemerintah Kota Bekasi demi anak-anak muda diberikan pelatihan ini itu. Tapi kalau kita bicara secara lebih jelas atau gambaran besarnya, apakah ada strategi atau upaya yang dilakukan untuk melihat anak-anak muda agar mereka memiliki skill dan juga bisa membangun ekonomi dari Kota Bekasi di masa mendatang? Ya, salah satunya kemarin kita sudah kalau lihat kemarin perpustakaan yang ada, itu juga menjadi salah satu tempat bahwa kita membangun perpustakaan, itu juga di dalamnya akan kita siapkan co-working space. Co-working space. Ya, sehingga memberikan kesempatan kepada anak-anak muda agar mereka kalau toh tidak punya kantor, mereka sudah berkantor aja yang disediakan oleh pemerintah dengan segala fasilitasnya. Karena salah satu nilai tambah kita, itu kita memiliki yang namanya jaringan internet yang paling cepat se-Indonesia. Luar biasa. Ya, penggunaan gadget pun yang paling besar itu di Kota Bekasi. Dengan penduduk 2,5 juta, penggunaan gadget itu penggunanya hampir 7.500. 7,5 juta. Jadi artinya setiap orang Kota Bekasi, anak Bekasi itu pasti dia punya 3 alat komunikasi. Ini menjadi salah satu bagaimana hari ini memang digitalisasi menjadi peranan penting. Tinggal pemerintah itu tadi memberikan kesempatan kepada mereka dengan berbagai fasilitas yang ada. Makanya kenapa kemudian kita menginisiasi tidak ada lagi tuh nanti kabel-kabel berjuntai yang terkait dengan tidak saja listrik, karena sekarang yang lebih banyak itu kan kabel-kabel itu internet. Karena di Kota Bekasi hampir ada 16 provider yang kemudian mereka berada. Nah, kalau itu semuanya nanti dikelola oleh PDMP, ya miliknya BUMD-nya Kota Bekasi, ini akan kemudian nanti akan lebih mempermudah terkait dengan penggunaan jaringan yang diperlukan oleh anak muda. Baik, kita sudah melihat seperti apa sebetulnya potret dari pembangunan ekonomi dan juga seperti apa upaya kebijakan yang dilakukan untuk membangun Kota Bekasi. Ada banyak sebetulnya nih Bang Tri yang ingin saya tanyakan, karena pertama kali baru ketemu langsung sama Pak Wali Kota Bekasi, namun waktu kita terbatas. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono, dan pemirsa kita kembali ke Nusantara Economic Update.